Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu santri-santriwati dan juga para asatidzah dan ustadzat rahimakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk berjumpa dalam majelis ilmi dalam rangka mengamalkan petunjuk syariat agar kita belajar ilmu agama, juga dalam rangka mempelajari ajaran-ajaran agama kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di tempat ini sebagai salah satu kebaikan yang akan dicatat di lembaran-lembaran kebaikan kita, amin, di hari akhirat nanti. Pada kesempatan hari ini insyaallah ada dua materi ya. Pertama, kita akan bicara secara ringkas ya, tentang kemuliaan bulan Rajab. Materi kedua tentang keutamaan dan kesempurnaan agama Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kita sekarang sudah masuk di bulan Rajab ya. Salah satu bulan yang memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan, karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dan mengutamakannya di atas bulan-bulan yang lain. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 36 ya. Allah taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang haram, disucikan atau diagungkan. Tentang 4 bulan ini Nabi kita Muhammad SAW sudah menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sungguh masa itu berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram ya, yang disucikan atau diagungkan secara khusus. Kemudian Nabi SAW menerangkan 4 bulan tersebut adalah salasatun mutawaliyat, 3 bulan yang datang secara berturut-turut, yaitu Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab Mudhar atau bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah sudah menerangkan ada 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang ada dalam setahun. Jadi dalam ayat ini dan juga hadis ini
Setahun itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut arba'atun hurum. 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan dan diagungkan. Nah, karena ini disucikan, diagungkan, maka hendaknya hamba-hamba Allah itu juga mengagungkan 4 bulan tersebut. Bersikap dengan sikap yang terbaik di 4 bulan tersebut ya. Kita agungkan bulan-bulan tersebut. Nah, sekarang kita di bulan Rajab. Bagaimana cara mengagungkannya? Dengan mengisi bulan Rajab dengan hal-hal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian itu berbuat zalim di 4 bulan tersebut secara khusus ya. Di setiap saat kita dilarang berbuat dosa, dilarang bermaksiat, apalagi di bulan-bulan yang punya kemuliaan secara khusus ya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, apa yang mesti kita lakukan ya? Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah taala menyebutkan bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia, tapi tidak disebutkan secara khusus amalan-amalan tertentu yang sepatutnya dikerjakan di bulan tersebut ya. Artinya semua amal soleh hendaknya setiap orang itu bersemangat untuk mengerjakannya di bulan Rajab ini. Baik itu puasa sunnah ya, baca Quran ya, bersedekah, berzikir dan lain sebagainya. Setiap amal soleh yang Allah syariatkan ya, hendaknya kita semua tambah semangat dalam mengerjakannya di bulan Rajab ini. Karena waktunya waktu yang istimewa, waktunya waktu yang agung, kesempatan buat kita semua untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, untuk melakukan ibadah yang nanti kualitasnya lebih tinggi karena dikerjakan di waktu yang mulia. Ini hendaknya kita jadikan sebagai kaidah ya. Setiap tempat yang mulia atau setiap waktu yang mulia sesuai dengan ketetapan syariat, maka di tempat atau waktu tersebut amal-amal soleh yang dikerjakan nilainya akan lebih tinggi, kualitasnya akan lebih tinggi dibandingkan kalau dikerjakan di waktu atau tempat yang lain yang tidak punya keistimewaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Sebagian orang menyampaikan hadis-hadis ya tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus, atau tentang keutamaan sholat malam di bulan Rajab secara khusus ya. Jadi di garis bawahi kata-kata secara khusus. Sebagiannya nyebar luaskannya. Barang siapa puasa hari pertama sampai 7 di bulan Rajab, maka dapat begini. Atau barang siapa mengerjakan salat malam di bulan Rajab, maka dapat begini. Nah, hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan tertentu untuk ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab semuanya bermasalah. Sudah disimpulkan oleh Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi tidak ada hadis yang bisa dijadikan pegangan tentang keutamaan salat malam di bulan Rajab secara khusus, tidak ada. Tidak ada juga hadis tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Rajab secara khusus yang bisa dijadikan pegangan. Semuanya bermasalah. Nah, terus bagaimana kita ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, seseorang melakukan ibadah sunnah, semangat melakukan ibadah sunnah di bulan ini, dorongannya atau motivasinya adalah karena waktunya waktu yang mulia, bulannya bulan yang mulia. Maka hendaknya kita
semangat untuk melakukan ibadah sunnah apa saja di bulan Rajab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengisi dengan sebaik-baiknya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau juga mengkritisi ya suatu salat yang terkenal di bulan Rajab ini yang disebut dengan salat raghaib. Pernah dengar atau? Kalau enggak pernah dengar, alhamdulillah, enggak apa-apa ya. Fa amma shalah falam yasihha fi syahr Rajabin salatan makhsusatan takhtassu bihi. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif tentang salat, maka tidak ada salat yang khusus, maka tidak ada yang sahih di bulan Rajab, salat yang khusus yang dikerjakan di bulan tersebut ya. Tidak ada salat-salat khusus ya. Ya salat sunnah seperti biasa. Salat duha, salat malam ya, salat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Wal ahaditsul marwiyatu fi fadli salatir raghaib fi awwali lailati jum'atin min syahri Rajabin kadzibun wa batilun la tasih. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan salat yang disebut raghaib, kalau kita tidak tahu ya alhamdulillah, karena hadis-hadis tentang ini, yaitu salat yang dikerjakan, salat malam yang dikerjakan di malam Jumat pertama, ini sudah lewat ya, di bulan Rajab, maka hadis-hadis yang diriwayatkan tentang itu atau seputar itu kadzibun, dusta, batilun wa batil, dan kebatilan, enggak ada yang benar. Kalau orang kemudian mengerjakan ibadah ini ya, yang dasarnya adalah hadis palsu, hadis yang batil, hadis yang dusta, maka dia sudah betul-betul mengerjakan amalan bid'ah yang sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu kaidah dalam mengenali bid'ah adalah kalau amaliyah tersebut dasarnya adalah hadis palsu. Kalau satu amalan kemudian orang mengerjakannya karena dasar hadis yang hukumnya atau nilainya itu palsu, derajatnya palsu, maka ini salah satu cara mengetahui kalau amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Jizani hafizahullah ya dalam kitab Qawaid fi Ma'rifatil Bid'ah, kaidah-kaidah dalam mengenal bid'ah. Nah, salat raghaib bid'ah. Sebabnya apa? Hadisnya palsu, hadisnya bohong, tidak pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadhihi salatu bid'atun 'inda jumhuri al-ulama, dan salat ini adalah bid'ah menurut mayoritas ulama. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala, Imam Ibnu Rajab mengatakan syahru Rajabin miftahu ashhuril khairi wal barakah. Saya ulangi ini supaya yang sudah bisa menulis bisa menulisnya dengan baik ya. Syahrul Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan Syahrul Rajab, bulan Rajab itu miftah, kunci ashhuril khairi wal barakah, kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Bulan Rajab itu disimbolkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif merupakan miftah, kuncinya bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Karena setelah bulan Rajab datang apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban datang bulan Ramadan. Nah, sebagian ulama diantaranya Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan Syahrul Rajabin syahrun lizzar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Orang bersiap-siap
orang mempersiapkan diri. Mau menanam berarti semua yang dilakukan, semua dia melakukan persiapan-persiapannya. Benihnya ya, kemudian lahannya disiangi, dibersihkan dari rumput ya. Artinya kita membersihkan diri kita, mempersiapkan diri, karena bulan Rajab itu diperumpamakan sebagai bulan untuk menanam. Wa syahru sya'bana syahru saqi, dan bulan Sya'ban itu bulan untuk mengairi, memberi pengairan untuk tanaman yang sudah ditanam di bulan Rajab. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i, dan bulan Ramadan adalah hari untuk memanen tanaman yang sudah ditanam di bulan Rajab. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perkataan ini dan juga perkataan yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala? Kita memang segianya ikhwani wa fillah sudah menyingsingkan lengan baju, sudah berusaha untuk mengerahkan tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih banyak, lebih tekun di bulan Rajab ini. Sehingga nanti seseorang sudah akan terbiasa untuk melakukan ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa sunnah. Dan akhirnya ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, semuanya sudah siap. Orang tinggal memanen, orang mudah untuk melakukan ibadah-ibadah karena sudah dipersiapkan dengan baik, sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Baca Quran sudah latih untuk membacanya dengan banyak di bulan Rajab. Kemudian puasa sunnah secara khusus, Nabi SAW memberikan contoh agar orang banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, tentunya manfaatnya akan jelas. Orang ketika sudah terbiasa puasa sunnah di bulan Sya'ban, dia akan lebih mudah dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa di bulan Ramadan yang merupakan ibadah wajib atas kita semua. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Mengingat keutamaan bulan Rajab, kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan, jadirun biman sawwada sahifatahu bidzunub an yubayyidhaha bitaubati fi hadzal syahri. Maka sangat pantas bagi siapapun yang telah menghitamkan catatan-catatan amalnya dengan dosa-dosa ya. Orang ini melakukan banyak dosa, maka hendaknya dia memutihkannya dengan taubat di bulan Rajab ini. Memutihkannya di bulan Rajab ini dengan taubat. Wa biman dhayya umrahu fil batalah an yaqtarima fi ma baqiya minal umri. Dan bagi siapa yang sudah menyanyiakan umurnya dalam urusan yang tidak ada manfaatnya, dia habiskan untuk hal yang tidak ada manfaatnya, dia menganggur dengan penganggurannya, maka hendaknya dia memanfaatkan apa yang masih tersisa dari umurnya di bulan Rajab ini. Kemudian di akhir catatan Imam Ibnu Rajab memberikan nasihat, intihazul fursati bil amali fi hadzal syahri ghanimatun waqtinamu awqati bil ta'ati lahu fadilatun 'azimah. Memanfaatkan kesempatan dengan beramal soleh di bulan ini adalah ghanimah, penggapaian atau pencapaian kebaikan yang besar ya. Orang dimudahkan untuk beramal soleh di bulan ini, itu satu ghanimah ya. Dia dapat kebaikan yang besar, dan menggunakan waktu-waktunya dengan amal-amal ketaatan, lahu fadilatun 'azimah, memiliki keutamaan yang agung. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, mari kita membisikkan kepada diri kita masing-masing, ke hati kita, untuk memanfaatkan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya,
untuk menambah amal soleh, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak ibadah kita, dan jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa atau kelalaian hati kita atau kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Karena taubat itu tugas setiap muslim muslimah, bukan tugas orang yang, bukan wadhifah atau kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, tidak, kita semua. Karena taubat itu wadhifatul umr, kewajiban kita sepanjang umur kita di dunia ini. Ya. Dan ada saja kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita, ada saja hati kita yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau banyak kita melakukan hal-hal yang sia-sia, ini pun perlu ditaubati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang disampaikan di sesi pertama sebagai pengingat buat kita semua tentang kemuliaan bulan Rajab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.